Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan, dalam 3 minggu depan, kita akan masuk ke blok patologi pediatrik. Blok patologi pediatrik ini adalah sebenarnya hanya sebagian kecil ya dari ilmu ya terkait dengan ilmu kesehatan. Bisa dikompilasi dalam 3 minggu. Selebihnya itu sudah masuk ke dalam blok-blok yang lain, patologi yang lain. Tidak mungkin kita mempelajari seluruh 14 divisi ya yang ada di dalam ilmu kesehatan anak yang hanya kita pelajari dalam waktu 3 minggu. Dan ini berikut ini hanya sebagian ya yang nanti akan kita berikan, yaitu terkait dengan ini. Kita langsung aja lihat topik trinya apa saja yang akan ini ya. Jadi dari sekian banyak ya kompetensi SKDI yang diharapkan dikuasai oleh dokter umum terkait dengan ilmu kesehatan anak itu, maka di blok bentar ya, ini kenapa begini ya, di blok pediatri kita masukkan bagian infeksi ya, infeksi, kemudian neuropediatri, kemudian nutrisi ya, nutrisi khususnya yang malnutrisi ya. Kalau kalau di Ikatan Dokter Anak Indonesia itu untuk nutrisi itu nutrisi dan penyakit metabolik. Tapi sebagian sudah kita masukkan pada blok PSEMN ya. Jadi yang ini hanya khusus untuk yang malnutrisi aja. Kemudian kegawatan pada pediatri itu nanti kegawatan pada neonatus dan juga pada anak. Jadi nggak banyak sebenarnya dan itu pun sudah cukup banyak gitu ya. Nah, untuk skillnya yang kita pelajari di blok patologi pediatri ini adalah tentunya adalah tata laksana gizi buruk. Untuk tata laksana gizi buruk, dokter di Indonesia diwajibkan untuk menguasai secara paripurna yaitu SKD-nya 4 untuk skillnya. Jadi harus bisa tata laksana secara mandiri dan lengkap gitu ya dokter umum. Jadi nggak perlu konsul dokter anak nih. Kamu harus bisa nanti di perifer lain-lain itu harus bisa menguasai ini. Kemudian eh, kegawatan kita banyak di sini ya, karena kegawatan pada neonatus dan pediatri ini agak spesifik, yaitu resusitasi neonatus. Kemarin sudah kita bahas di yang blok patologi ya, bahwa kemarin ada asuhan bayi baru lahir yang bugar. Nah, kita di pediatri akan mempelajari bagaimana caranya kita melakukan tata laksana atau pertolongan pada bayi baru lahir yang tidak bugar atau yang nggak nangis lah ya. Nah, itu kemudian bersamaan juga bagaimana dengan tata laksana terkait dengan bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah, yaitu pakai yang kangguru mother care ya. Ini nggak terlalu sulit sebenarnya, nanti lihat sekali aja pasti sudah bisa. Dan keterampilan resusitasi dan pemasangan akses perifer pada bayi dan anak. Dan nanti bagaimana perhitungan cairannya. Karena kita tentunya pakai berat badan ya. Nah, jadi agak berbeda nanti dengan dewasa dan ini memang harus kamu kuasai karena kompetensi ya sudah kita pilihkan kompetensi yang 3 dan 4 untuk di sini ya. Kemudian untuk kuliah lainnya terkait dengan multi apa sesuai dengan visi misi FK kita yaitu kuliah ke hati dan juga keislaman ini ya. Nanti kemudian ini untuk yang blok patologi pediatri tahun ini kita hanya akan mengusung 2 skenario aja yang sudah mengcompile semua ya, semua cabang yang kita bahas gitu, nanti penyakit infeksi dan malnutrisi, kemudian non infeksi dan kegawatan nanti mix. Nah, kasusnya ada kasus-kasus mix, jadi nggak cuma tunggal. Itu dan kuliahnya nanti ada penyakit infeksi pada anak karena banyak ya, nanti 2 kali kuliah. Ini nanti dengan dokter Zia, kemudian neuropediatri 1 dan neuropediatri 2 ini nanti dengan dokter Fatianis dan juga dokter Sinta. Kemudian pediatrik malnutrisi dengan saya sendiri, neonatal emergency dan pediatrik emergency dengan saya sendiri. Kuliah farmakologi dan kehati dengan farmasi, nanti siapa dosennya kita akan menyusul ya. Kemudian keislaman nanti insya Allah tetap dengan dokter Gigi Zainul ya. Dan kemudian simptomatologi nanti dengan dokter Zia. Untuk pengantar CSL nanti menyesuaikan ya sesuai dengan topik masing-masing. Nah ini CSL-nya. CSL ada banyak ya.
Neurologi resusitasi ini yang harus kamu kuasai dan ini memerlukan fokus ya, fokus dan eh, apa ya perhatian yang lebih. Jadi kamu harus stressingnya nanti di sini. Ya total stressing untuk yang di blok patologi pediatri adalah kemampuan neonatal resusitasi. Kenapa? Kalau nanti koas kamu tuh bener-bener ikut nolong persalinan. Jadi kamu nanti mendampingi dokter anaknya, jadi menerima bayi dan langsung melakukan resusitasi gitu. Awal-awal dengan pendampingan, selanjutnya kalau udah jago sebagian dilepas gitu. Nah, di sini jadi harus tahu step-stepnya. Untuk pertama kali memang nggak rumit ya, karena step-stepnya tuh sangat apa ya berbeda ya dengan BLS dewasa. Nah, itu harus kamu benar-benar kuasai. Karena menguasai itu berarti harus harus hafal algoritmenya itu. Jadi ini saya warning dulu ya. Jadi harus menguasai ini. Kemudian preterm termoregulasi ya ini semacam ya, ini gimmicknya lah ya, gampang banget ini. Nanti kamu sekali aja bisa nanti. Kemudian peripheral access ini sebenarnya sama kayak kita pasang infus orang dewasa, cuma nanti ya pakai manekin bayi ya, memang kecil ya. Jadi ya perlu lebih detail aja, tapi seluruh teknik lain-lainnya sama. Nanti kita tambahkan juga intraoseus ya. Nah, intraoseus ini adalah pertolongan awal untuk pemberian cairan intravena pada akses-akses yang tidak bisa dilakukan pada bayi dan anak, di mana misalkan datang dengan kegawatan sirkulasi, kemudian venanya tuh kolaps, ya, sehingga nggak bisa dicari ya, nggak bisa dipasang infus, maka bantuan resusitasi awal cairan yang masuk bisa kita lakukan secara intraoseus, jadi dimasukkan ke dalam tulang ya. Nah, itu bantuan itu bisa eh, kamu pelajari. Dan ini sangat berguna pada kasus-kasus diare dehidrasi berat atau shock ya, shock-shock yang memang akses periferi nggak bisa. Nah, nantinya ketika kita sudah masang 1-2 jam harus di dan vaskularnya sudah terisi gitu ya, sudah teraba. Nah, itu bisa kita cabut dan kemudian kita pasang akses perifer biasanya, infus biasa itu. Kemudian keterampilan resusitasi, rehidrasi, dan transfusi ini adalah sebenarnya nanti langsung perhitungan aja ya. Jadi semacam skill untuk menghitung cairan, ada rumusnya, nanti pakai cairan apa, usia berapa, cairannya apa, seperti itu. Nanti ini nanti dengan dokter Sia. Neonatal resusitasi nanti dengan dokter Sia untuk PJ-nya, kemudian preterm regulasi sama saya, peripheral akses nanti dengan dokter Citra, resusitasi, rehidrasi, transfusi dengan dokter Zia, pediatric nutrition dengan saya. Nah, tahun ini kita akan lebih banyak melakukan project dan games di minggu ketiga. Jadi saya coba untuk meng-create gitu ya, yang agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin, di mana nantinya untuk yang pertama case based turnamen ini kalian akan mendapatkan case report ya. Case report itu udah dibagi gitu aja dan seluruh kelompok itu sudah mempelajari itu sejak awal ya, sejak awal ini apa namanya blog dipelajari ya, dan kemudian nanti pada saat turnamen akan secara random akan dipresentasikan dan kemudian saling melempar pertanyaan ya, dan kemudian nanti yang berhak masuk finish kemudian akan ada kita memberikan kuis ya gitu. Kemudian keterampilan klinis untuk Oce Game Board ini nanti sama. Jadi kalian akan jadi kalau kita itu dalam kegiatan workshop gitu ya terkait dengan skill di pediatri, kita ada namanya ya semacam ini gitu ya. Jadi mega code namanya, di mana kalian akan mempresentasikan gitu ya di meja-meja gitu ya, terus mempresentasikan skill yang diminta gitu ya. Nanti akan kita coba create seperti itu, dan masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan skor di mana yang paling eh, sempurna ya. Semua nanti ada rewardnya. Oke, kemudian CSL PSP ini ya, escape room style exam. Nah, ini adalah terkait dengan keterampilan-keterampilan klinis yang non tindakan ya. Keterampilan klinis non tindakan itu artinya misalkan perhitungan cairan dan elektrolit ya, terkait dengan rehidrasi, resusitasi ya. Kemudian malnutrisi. Nah, kita eh, di sini. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah nanti sebenarnya ini bukan podcast ya, ini yang mungkin semacam meet the expert, tapi saya mengundang benar-benar pakar emergensi di pediatrik gitu ya, nanti dengan Dokter Kurniawan Taufik Kadafi, beliau adalah konsultan emergensi anak gitu ya.
dan beliau sangat berdedikasi untuk eh, kebencanaan ya, kebencanaan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya Satgas Bencana, beliau adalah salah satu anggota senior dari Satgas Bencana di Indonesia dan insya Allah akan meluangkan waktu untuk membahas tentang terkait dengan kegawatan. Kemudian berikut adalah oke untuk lain-lain ini ya, sorry. Baik, ini adalah komponen ya. Jadi intinya sekarang kita sudah mulai menyeragamkan ya. Ya sebenarnya menyeragamkan tapi juga membebaskan masing-masing blok untuk meng-create gitu ya. Sesuai dengan pembobotannya yang bagaimana gitu, apa yang titik mana yang lebih ditekankan gitu. Nah, untuk yang blok pediatri tetap ya ini presensi 10%, kemudian tutorial, kemudian CSL, PSP, conference ini case report dan lain-lain nanti ya. Kemudian sumatifnya tetap UM, OSC ya, sama UAB. Nah, tugas video itu biasanya kalau akan kita berikan gitu ya, eh, jika tidak ada untuk membantu biasanya. Nah, kalau nanti sesuai dengan rencana, maka tahun ini tugas videonya memang sudah akan diwakilkan oleh yang OC ini ya, tugas langsung ini, OC Gameboard. Jadi kalian langsung nanti langsung ya kayak games gitu, OC misalkan saat kelompok satu dapat kasus ya, nanti ada jurinya. Kelompok satu dapat kasus gitu ya, resusitasi neonatus dengan bayi prematur mungkin yang itu yang ini apa gitu nanti akan dinilai, nanti skornya seperti itu. Nah, itu menggantikan tugas video, tapi kalian harus live kan. Jadi kayak sebelum ujian OC beneran diuji dulu gitu pakai games aja. eh saya pingin entah membuat suasana lebih agak sedikit fun ya. Jadi kalau biasanya serius gitu kan kita coba ini dengan sedikit bersenang-senang. Semoga saya harap apa dengan cara ini nanti pemahaman kalian jadi lebih apa namanya adherence terhadap materi bisa lebih tersampaikan dengan baik. Saya harap seperti itu. Um, Kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri ya, 10 UM nggak ada masalah, sama aja kayak kemarin-kemarin, responsi kita nggak ada ya. OC nanti standar seperti OC biasa, UAB ulang ya sama ya. Untuk yang UAB ulang ini dikatakan memang dari education unit tidak wajib, artinya kalau misalkan kamu masih merasa itu perlu ya silakan ikut lagi gitu dengan ini ya dengan syarat nilai nilai terbaik ya ya itu kemudian oke yang remedi ya udah baca lagi ini standar ya untuk semua blok tidak ada tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah bagaimana kita mendeliver eh, learning objektif di masing-masing blok itu di-create terserah gitu ya, mau bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan kalian melihat, oh kalau di blok ini kok gini loh, itu enggak. Memang secara konsep memang diserahkan pada ketua apa tim blok masing-masing gitu. Jadi nggak usah kok nggak sama kayak gini ya memang memang dibuat nggak sama gitu. Kecuali komponen penilaiannya berapa persen itu memang harus sama gitu untuk apa ya formatif sumatif ya. Ini sama tidak ada perbedaan. Kemudian ini ya, sama ya. Kompetensi. Nah, ini ada deh untuk kompetensi yang ada di anak sebenarnya banyak sekali ya, nggak cuma ini ya. Tapi udah kita pilihkan yang sesuai dengan tema patologi pediatrik ada ini. Yang lain tuh ada banyak, sudah tersebar di gastro ya, kemudian di uro, ya di semua sistem ya, sama sebenarnya kayak penyakit dalam kan di semuanya ya. Kalau di Ikatan Dokter Anak IDAI sendiri kita punya 14 divisi sebenarnya. Jadi kalau cuma ini 4 ya, nah itu nggak nggak bisa mewakili sebenarnya. Karena sudah semua sebagian sudah tercover di blok lain. Jadi ya yang fokus yang ini aja ya untuk yang patologi pediatrik. Dan ini sudah CSL-nya kompetensinya kalau bisa lihat sendiri
kompetensinya 4 semua, ini memang harus bisa gitu ya. Nah, kecuali yang ini ya, intraosius itu 2. Tapi 2 itu kalau kepepet nantinya tetap harus bisa kan? Gitu masalahnya, ini tetap kita eh, tetap kita ajarkan. Kemudian blueprint assessment semua standar ya untuk yang kuliah masuk ke UM ya UAB seluruh learning objektif di yang ada selama blog, kemudian post test untuk kuis ini bisa ada bisa tidak nanti ya kita lihat ya bagaimana bisa juga sudah digantikan tapi nggak usah khawatir semua blog pasti akan menerapkan sistem di mana penilaiannya itu akan berimbang dan menghasilkan nilai terbaik gitu. Nggak ada nilai blog yang pengennya nilainya gagal gitu nggak ada. Ini pengennya semuanya A gitu ya. Karena biar nggak ada yang remedi maksudnya. Maunya gitu. Nah, kemudian ini untuk keterampilan klinis, karena semua 4, maka memang semua wajib untuk menguasai. Nah, bagaimana nanti pengujiannya? Maka yang IPSP akan ada ujian tertulis ya untuk yang malnutrisi sama yang resusitasi kita pakai dari tahun ke tahun kita ujiannya tertulis jadi eh, ujiannya IC ya ujiannya IC ujian untuk yang jadi pagi itu ujian skill habis itu siang ya habis sisoma itu ujiannya adalah eh, apa CBT ya di CBT. Oke, itu kemudian, nah ini ya, hmm, minggu pertama kita bahasnya case report. Case report ini memang in English, jadi kita pinginnya nanti kamu mengerjakannya boleh in English, ketika tutorial juga boleh gitu. Kalau mix language juga is okay gitu. Jadi kami memang sengaja perlahan-lahan akan melakukan transformasi gitu ya, bagaimana melakukan paparan yang lebih banyak terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris kepada seluruh mahasiswa. Karena kedepannya kalian itu kalau ini ya, kalau mau ketika lulus dari dokter dan mendaftar ke PPDS itu ujiannya itu nanti kayak ujian nasional. Jadi nggak bisa yang ujian lagi. Dan itulah kenapa kemudian kami berusaha untuk meningkatkan ketahanan ya. Ketahanan itu artinya gimana caranya kamu ketika nanti lulus gitu, ya jadi siap aja gitu. Mau daftar sekolah lagi, mau master, mau spesialis itu udah siap gitu. Gimana caranya ya memang nggak susah. Karena sekarang requirement-nya untuk sekolah lagi sangat tinggi ya. Kemampuan berbahasa minimal sekian gitu ya. TOEFL yang misalkan 500 kemudian baksos ya, itu di mana-mana ya, Dek. Jadi kamu kamu ketika sekolah di luar pun kamu harus menunjukkan bahwa keaktifan dalam kemasyarakatan itu udah biasa gitu. Anak SMA yang mau S1 pun di luar juga begitu requirement-nya. Jadi kenapa kemarin akhirnya keluar SK bahwa baksos minimal 5 gitu ya. Nanti akan diterapkan setelah tahun 2026. Kamu pasti kena itu. Jadi mulai sekarang nyicil ikut Basos ya. Untuk sertifikat Basos. Karena angkatanmu pasti udah nggak ada apa lagi apa namanya ya toleransi lagi gitu dan mulai karena sudah mulai diberlakukan penuh. Nah itu udah mulai cicil. Kenapa? Ya memang untuk kalian sendiri gitu. Kalau nggak dicicil sekarang kan sangat sulit nanti. Ya kita pelan-pelan meningkatkan itu ya. Nah, ini kita coba di yang skenario minggu 1 kita akan menelaah case report. Case report itu nanti kamu dapat case-nya dan akan dapat list pertanyaan. Jadi pada tutorial pertama kamu akan melakukan diskusi ya, diskusi terkait dengan pertanyaan itu. Sesuai dengan apa namanya? Panduan panduan tutorial gitu kan tutorial pertama kan no gadget gitu ya jadi ya udah diskusi aja sebisa-bisanya kamu buka teori lain-lain udah ini kan sudah dikasih gitu ya nah tinggal nanti dijawab aja sesuai dengan pertanyaan. Saya ingin semua itu bertanggung jawab terhadap seluruh pertanyaan gitu kalau misalkan dibagi pun jadi semua juga tetap menguasai gitu jangan sampai dibagi tapi kamu nggak tahu eh,
jawaban yang lain gitu kan, bukan itu kan konsepnya. PBL tuh problem based learning itu adalah sama-sama bekerja bersama-sama, diskusi bersama-sama untuk menjawab gitu ya masalah-masalah yang ada pada pasien kan gitu konsepnya. Tapi ketika kemudian berkembangnya adalah udah nih misalkan eh, dibagi ada beberapa pertanyaan gitu ya dibagi gitu. Yang lain tanya nggak ngerti gitu. Dia cuma nyari kan nggak gitu. Kamu nanti dapat pasien kan utuh kan satu pasien gitu. Nggak cuma oh anunya apa mikirin past history aja. Kan nggak gitu. Tapi kan anamnesisnya juga lengkap, physical examination lengkap, terus patofisiologinya apa kan dia adalah pasiennya utuh gitu. Kalau kamu bagi-bagi tanpa kamu juga mencari tahu yang lain itu ya nggak cocok konsepnya. Jadi harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan materi. Untuk misalkan eh ya gitu ya konsepnya. Jadi semua ini nanti kamu tetap 7 jam tetap ya apa yang ini dan kemudian ada problem list sudah eh, kita kasih clue di sini ya. Jadi kamu harus menemukan apa yang salah, bukan salah ya, apa yang kurang ya dari case presentasi ini gitu. Data apa sih yang harusnya ada gitu. Data ini harusnya lebih lengkap daripada yang ditampilkan. Nanti kamu harus ngelis apa dan kenapa. Jadi harus tahu. Jadi dokter tuh sukanya itu nggak puas. Loh, kok kayak gini? Kenapa ya gitu? Harusnya gini, tapi kok nggak ada di pasien? Berarti apa harusnya? Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Sehingga kita bisa belajar mempertanyakan kok manifestasi klinis di pasien kok jadi gini ya? Sehingga kenapa ada kemudian ditemukannya rare case, kenapa kok ada 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 apa ya abnormalitas manifestasi klinis yang harusnya tidak ada di situ terus jadi begitu. Itu ya karena eh, orang yang punya kasus tuh mempertanyakan, aneh oh ternyata ini ya ini. Ya. Contoh ada kasus eh apa namanya datang limfadenopati dia ya generalisata dengan anemia ya. Nah, ternyata dimasukkan klinisnya pasien hematologi banget ya. Terus dimasukkan oleh bangsal hematologi. Terus di CT scan ternyata memang ada massa tuh di intraabdomen. Ada limfadenopati intraabdomen. Udah pasiennya ditransfusi, yang apa namanya pokoknya BMP lain-lain nggak ketemu apa ini gitu ya. Ternyata di biopsi ternyata adalah TB. Jadi ada TB di kelenjar mesenterica. Jadi dia itu guide di apa namanya di biopsi itu pakai jarum panjang itu masuk ke dalam abdomen. Diambil. Nah, bagaimana kalau kita itu nggak sampai ke sana gitu pikirannya? Berarti kan pasti nggak tertata laksana dengan baik. Hanya begitu ya. Hanya dipindah ke bangsal respi ya, bangsal TB. Banyak yang seperti itu. Apa ternyata ini ya gitu. Jadi jangan puas. Nah, ini kita coba ini gimana caranya kamu apa sih yang kurang gitu ya. Ya, dari kasus ya. Ini. Di sini ada notes. Masing-masing harus membuat catatan ya. Catatan itu kalau sekarang tuh kelemahan sekarang itu sebenarnya kita tuh memang terbiasa nggak nulis tangan ya. Enaknya ngetik gitu ya karena udah terbiasa. Itu tantangan buat juga buat anak-anak sekarang yang SD SMP males capek dikit nulis capek. Padahal akan sangat berbeda. Muscle memory ketika kita meretensi sesuatu, membaca dan lain ketika kita menulis itu ilmunya lebih permanen gitu. Kalau kita ngelihat memangnya iya gitu. Dari tinjauan ini juga ya menyatakan bahwa memang retensi lebih bagus kalau memang sudah kita juga melakukan gitu ya handwriting terus ternyata ada dalil ya menulis tuh mengikat ilmu. Jangan-jangan memang begitu sunatullahnya. Makanya kamu nanti buat kenapa sih kita klasikal banget ya? Kok yang lain mungkin ya kamu tempat lain sudah full ini dan lain-lain. Kita kok masih jadul banget sih. Ya nggak apa-apa lah jadul-jadul ya. Ya sambil nulis ya kamu belajar kamu kan itu catatanmu sendiri kita nggak akan
eh, mm, catatanmu ada yang catat dikit tapi poin-poin, ada yang berlembar-lembar, yaitu masing-masing gitu. Contoh kalau saya sendiri nyatet dikit aja yang oh ya itu, tapi itu untuk untuk kita sendiri kan, asal sudah bisa menjawab semua yang diperlukan. Ada juga yang rinci banget diulang kayak 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 minta textbook tuh, ada teman saya IP-nya 4 tuh. Nah, makanya IP ku nggak 4. Oh, yang temanku IP-nya 4. Nah, itu kan dia kayak menyalin ulang textbook. Ya, kan jadi dokter anak juga deh. Nah, terus itu contoh ya. Nah, di sini kamu bisa boleh menulis bahasa Indonesia, tapi nanti waktu diskusi saya juga minta tutor kalau misalkan mau diskusi in English ya boleh gitu. Jadi mari kita memaksa diri sama-sama gitu ya, gitu. Eh, Salah-salah ya udahlah, orang yang kita juga yang dengerin kan, nggak ada yang mau grammarnya salah kayak apa ya udah ya. Oke, kenapa aku nggak bisa me- kelihatan nggak di kamu nih? Terlihat, dokter. Kenapa aku nggak bisa ini ya? Ntar ya. Tapi nggak bisa tak scroll. Nah, stop saya dulu sebentar sangat. Hmm. Halo, halo, this is mau pesan dulu? Enggak, aku bisa nggak ambilin pesan ini satu Oreo. Satu Oreo. Nah, apa tuh? Es krim. Ntar ya. Ya, kita mulai lagi ya. Tapi kok aku nggak bisa ini ya. Tanda apa-apaan ini? Saya nggak bisa scrolling. Mm-mm. Oh, kenapa ini tadi? Yuk, ya, bentar ya. Oke. Udah ya, itu. Nah, di sini kemudian learning objektifnya ini. Dan kemudian ini ya, eh apa namanya, pada tutorial kedua, presentasi, presentasi ilmunya. Nanti di pleno, kita akan presentasi case report. Jadi, kamu belajar teori itu di pleno kedua bersama tutor masing-masing. Di pleno, kamu akan membahas case report sesuai dengan tema yang sesuai dengan minggu ini yang sudah kita berikan di awal. Yang nantinya itu nanti dijadikan bahan games. Paham nggak? Nah, itu nanti dibagi, tapi nanti semua kenapa begitu? Kemudian di mix pada nanti biar semuanya juga menguasai gitu. Yang kita inginkan adalah kamu nggak cuma membaca, tapi kemudian bisa mentranslasikan seluruh pengetahuan itu ke dalam
kayak real case-nya itu seperti apa sih manifestasi klinisnya pasien gitu. Karena begitu kita bisa membayangkan bahwa yang ada di pasien tuh kayak gini gitu. Oh ya, terus fisiologinya gimana gitu. Maka kamu akan mempertanyakan, oh harusnya gimana gitu. Nah, itu baca lagi fisiologinya, terus patofisiologinya gitu. Maka nanti kamu insya Allah nggak akan bingung gitu kalau ketemu pasien gitu. Kan tujuannya itu ya. Tujuannya belajar itu kan bisa kalau ketemu pasien kan, ya kan? Nah, karena apa? Justru sebenarnya yang paling kita takutkan itu ya, aku bisa nggak sih kalau ketemu pasien? Maksudnya, kalau ketemu pasien aku bisa nggak? Nah, kan gitu. Apalagi udah kompetensi 4 itu, waduh, bisa nggak? Justru itu yang harus kamu jadikan motivasi bahwa aku harus bisa, gitu. Kalau ketemu pasien tuh aku harus bisa gimana? Ya, ya udah, kita pelan-pelan baca. Oke, yang kedua ini ya bahasa Indonesia, enggak ya case report tapi ini Indonesia ya sama ya. Nanti ada problem list sama sih. Nanti di tutorial kedua kamu presentasi sesuai dengan ini ya itu. Nah kemudian pas pleno kamu akan membahas case report terkait dengan ini yang sudah itu ya. Pas separuh case report yang. Nah untuk yang minggu 3 itu nanti ada tambahan tambahan media expert gitu ya. Nah itu kompilasi. Nanti moderatornya saya, nanti kita akan kamu benar-benar perhatikan beliau ini sangat expert ya. Beliau adalah teman satu angkatan saya dulu waktu preklinik. Nah, kakak kelas saya waktu di eh, pediatri. Nah, beliau sekarang konsultan dan wak- waktunya sangat terbatas. Nah, alhamdulillah ketemu waktu itu. Waktu untuk kita ada gitu. Jadi harus kita kita bisa manfaatkan. Oke, itu judul blognya ini. Nah, adik-adik nanti semuanya akan tergabung dalam eh, classroom. Classroom pediatrik ini memang didesain untuk memudahkan kamu, memudahkan saya dan tim blog untuk ngecek ya keseluruhan materi udah disampaikan apa di situ saya udah compile ya dalam satu Google Drive ya buku blog terus kuliah materi udah kita bagi ya di awal kamu bisa belajar di situ kemudian jurnal-jurnal pendukung perkuliahan kalau tugas jurnalnya nanti akan terpisah ya itu sudah masuk di sini nanti saya akan bagi kode kelasnya ya nanti kamu bisa masuk ini memang bukan Unisma ini pakai Gmail biasa ya karena Unisma terbatas sekarang memorinya nggak muat kamu pasti akan ditolak kalau pakai email kalau saya pakai eh, Google Classroom Unisma maksudnya jadi saya pakai punya saya sendiri yang lebih leluasa secara memori jadi seluruh tugasmu akan masuk di sini ada classwork karena ini nggak terlalu banyak yang harus dikumpulkan nggak sama kayak kemarin-kemarin ya karena tugas video sudah nanti langsung dinilai saat apa namanya game kemudian nanti ada tambahan lagi tugas case report aja yang harus dipresentasikan pada saat pleno, yaitu gampang kan ya, cuma bisa kamu bagi-bagi nanti nggak ada masalah. eh itu aja, tugasnya nggak banyak yang ini. Lebih banyak nanti kita main di minggu ketiga. Tuh, itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin Sudah, belum, Dok. belum ya. Baik, setelah ini akan saya bagikan kode ya, kode Google Classroom, nanti semua bisa masuk situ, bisa mengakses di link Google Drive-nya ya, di situ sudah buku blognya juga ada di situ, seluruh hampir seluruh materi kuliah sudah masuk ke situ, ada beberapa yang masih perlu diupdate oleh pemateri, jadi akan dimasukkan menyusul, nanti menyusul kamu tinggal ngecek aja di situ. Untuk PJ, Masya nanti diupdate mengingatkan pemateri ya. Kalau misalkan di situ masih belum ada, kamu bertugas untuk mengingatkan pemateri untuk
untuk materinya gitu. Nanti bisa disubmit di situ. Itu aja dari saya. Nanti semoga semua berjalan lancar ya. Oh ya, adik-adik, akan banyak. eh, saya nggak berharap akan banyak reschedule ya. Tapi bulan Desember awal itu ada beberapa event yang harus saya hadiri gitu ya. Intinya eh, dari fakultas. Jadi mungkin ada beberapa reschedule di situ. Untuk semacam jasa malnutrisi. Nanti kelas besar aja, kita diskusi aja kasus-kasusnya. Jadi enggak enggak dan ini memang online. Nanti bisa kita atur nanti waktunya lebih lebih fleksibel. Itu aja. Yang CSL yang offline tentu aja CSL skill ya. CSL skill tuh semuanya offline ya. Resusitasi neonatus, kemudian pemasangan akses perifer itu jelas offline. Kemudian nanti sekalian juga prematur ya. Itu ya udah nanti bisa kita siasati. eh, Kami berharap dari tim blog dengan eh, perubahan ya beberapa metode kalian bisa semoga bisa belajar yang lebih baik gitu ya, meretensi ya ilmu-ilmu kesehatan anak mungkin dengan cara yang lebih entah mungkin kalau lebih santai lebih bisa entahlah. Nanti kita coba lihat hasilnya. Itu harapan kami dari tim blog. Nanti semoga semuanya nilainya bagus ya. Jadi kalau bisa jangan ada yang remedi. Jadi aku nggak ketanggungan. Oke, saya akhiri. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Hmm, Terima kasih, dokter.